少为敌。切，哪就打到你！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-645. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 644. Kemarin Kinchen mencoba untuk melakukan penerobosan dengan menggunakan tubuh pelebur Dao, di mana seharusnya dengan bantuan buah itu sangatlah mudah bagi Kinchen untuk naik ke tahap Martial Emperor 9 langit. Namun secara mengejutkan, ia tak dapat melakukan hal tersebut. Karena itulah Kinchen bertanya kepada Long Yuan. Baginya, Kinchen itu memiliki tubuh yang tak bisa dibandingkan dengan para kultivator lainnya. Seakan-akan dia itu memiliki dua aturan pada tubuhnya. Jadi meskipun Kinchen berusaha untuk menggabungkan buah aturan dan darah iblis, semua itu sangatlah sulit. Tapi jika Kinchen berhasil melakukan penerobosan, maka kekuatan yang akan dia miliki sangatlah mengerikan. Lepas itu, Kinchen kembali datang ke tempat sebelumnya untuk menantang Su Dongsen. Namun karena ia tak kunjung datang, Kinchen pun membuat kekacauan, yang mana para murid lainnya ketakutan. Hingga pada akhirnya Su Dongsen pun datang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Su Dongsen menodongkan pedangnya, tapi Kinchen tidaklah takut dan justru tertawa. Karena ia sudah hendak bertarung, maka ia mempersilakannya untuk menyerang. Bagi Su Dongsen, Kinchen hanyalah lawan lemah saja, karena ia hanya berada di setengah langkah Martial Emperor, jadi tidaklah layak menjadi musuhnya. Kekuatan yang ia keluarkan membuat kedua murid ini terkejut. Pasalnya barusan adalah cahaya aturan, yang menandakan kalau Su Dongsen memang sudah mencapai ranah Martial Emperor 9 langit. Dan kemampuannya sekarang, maka menghabisi pria liar itu hanya butuh satu teknik saja. Namun mereka ini terlalu meremehkan kekuatan Kinchen, karena serangan yang Su Dongsen lakukan dapat mudah dihindari olehnya. Sebenarnya serangan Su Dongsen itu memang dahsyat, tapi jika tak bisa mengenai Kinchen, maka serangan itu sama saja dengan sia-sia. Karena itulah ia pun melakukan pergerakan cepat untuk bisa mengejar Kinchen, sambil berusaha untuk menangkapnya dan memberikan serangan secara membabi buta. Kinchen sendiri tidaklah bodoh, ia mampu dan mudah mengecoh serangannya, bahkan membuat kedua murid ini harus terkena serangan tersebut. Hingga pada akhirnya serangan Su Dongsen berhasil mengenai Kinchen, yang membuat rekan-rekannya agak panik. Tapi nyatanya serangan itu tidaklah mempan. Su Dongsen tidaklah menduga dengan apa yang terjadi. Kinchen akan mencoba sedikit serius, di mana sebuah pedang pun dirinya panggil. Di mana dari segi penampilan, pedang ini sedikit tidak asing, seakan-akan pernah dilihat di mana gitu. Dengan pedang tersebut, Kinchen melakukan pergerakan cepat untuk menyerang Su Dongsen. Hal ini memang dapat dirinya tahan, tapi pedangnya harus hancur. Karena bagaimanapun, pedang Kinchen itu bukanlah pedang sembarangan. Masih belum berhenti, Kinchen terus-menerus melakukan penyerangan. Seakan-akan ia tidaklah memberikan napas untuk Su Dongsen. Dan jikapun ia sempat membentuk pertahanan, semua itu dapat dengan mudah Kinchen hancurkan. Ini pun mengakibatkan Su Dongsen kewalahan. Padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kemampuan bertarung Kinchen jauh di atasnya. Ia pun terpukul mundur. Sementara para petinggi keluarganya juga telah datang kemari demi bisa menyaksikan pertarungan tersebut. Kinchen meminta Su Dongsen untuk segera menyerah saja. Su tidaklah menduga pedang yang Kinchen miliki sangatlah kuat dan juga liar. Itu sama persis dengan penggunanya. Akan tetapi Kinchen tidaklah menyerah.
sebab Sudongsen merasa dia masih unggul, karena Qinchan hanyalah mengandalkan kekuatan dari pedang tingkat kaisar. Berhubung dia masihlah belum menyerah, maka Qinchan akan menghajarnya, sampai dia itu mau menyerah. Penyerangan pun kembali Qinchan lakukan. Kali ini Sudongsen memfokuskan kekuatan hukum aturan pada tangannya. Karena dan begitulah ia bisa mengimbangi kekuatan dahsyat dari pedang Qinchan. Benar saja, untuk saat ini pertarungan berjalan cukup seimbang. Para petinggi keluarga Ji teruslah menyaksikan pertarungan itu, sampai-sampai ledakan terus terjadi. Sudongsen sempat memiliki keunggulan, tapi Qinchan bisa dengan mudah membalikan keadaan dengan sangat cepat. Jikapun dia kembali melakukan penyerangan, semua itu sudah terbaca oleh Qinchan dan membuat Sudongsen kembali terpental. Qinchan mencoba untuk mengakhiri pertarungan ini, tapi Sudongsen masihlah mampu menahannya. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menangkap pedang Qinchan dan segera mementalkannya. Kondisi ini pun membuat dia merasa percaya diri. Tapi serangan ini sudah tidak berlaku untuk kedua kalinya. Qinchan dengan mudah menghancurkannya dan memberikan serangan balik dengan pedang terbang miliknya. Dengan melakukan serangan jarak jauh itulah Sudongsen kembali kewalahan. Adu serangan itu bahkan mengakibatkan ledakan besar terus terjadi. Qinchan bergerak dan cepat, pasalnya dia itu akan menghancurkan teknik hukum aturan miliknya. Dan begitulah Sudongsen sudah tidak memiliki hal yang bisa dia andalkan. Sudongsen lagi dan lagi harus dipentalkan oleh Qinchan. Ia sepertinya mulai sadar kalau kemampuan yang Qinchan miliki terlalu barbar. Sementara itu, Qinchan kembali bertanya, apakah dia itu mau menyerah atau tidak. Sekali lagi, Sudongsen meminta Qinchan untuk tidak menggunakan senjata kaisar dalam pertarungan. Tapi Qinchan tidaklah peduli. Dengan begitu, maka sama saja Sudongsen tidak mengakui kekalahannya. Jadi pertarungan kembali Qinchan lakukan. Dengan bermodalkan tangan kosong saja, Sudongsen tidak punya pilihan lain selain berusaha untuk terus menghindar. Ini pun membuat Qinchan tertawa, hingga sebuah pedang pun dipentalkan kepadanya, di mana ini merupakan senjata tingkat kaisar juga. Kekuatan dari pedang ini tidaklah sembarangan, bahkan langsung membuat sebuah fenomena langit. Kali ini ia merasa percaya diri bisa mengalahkan Qinchan. Oh ya, senjata ini berasal dari Tuan Daoling. Kemungkinan pertarungan itu akan semakin sengit. Pasalnya, aura mengerikan teruslah dipancarkan oleh pedang tersebut. Dia merasa sangatlah khawatir kepada Qinchan. Padahal Qinchan itu hanya santuy-santuy saja sambil mengingatkan kalau hukum ruang kedua adalah semakin tinggi posisi, maka akan semakin keras dia terjatuh. Jadi lebih baik Sudongsen itu tidak terlalu percaya diri. Perkataan Qinchan terus saja membuatnya kesal dan pertarungan kembali lagi terjadi di antara mereka, di mana duel pedang itu terus menciptakan ledakan besar. Para murid yang berada di arena ikut terpental, sementara para tetua akan terus menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya itu harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan jelas kalau Qinchan berhasil memenangi pertarungan dan mengalahkan Sudongsen. Untung saja sebelum dihabisi oleh Qinchan, para tetua segera menghentikan tindakannya. Mereka mengakui kalau Qinchan telah menang. Tidak itu saja, Tetua Agung juga memberitahu kalau Qinchan itu layak untuk memasuki lembah leluhur, karena dia ini telah mengakui kemampuannya. Ia diberikan izin pergi ke sana selama 3 hari. Ini tentu saja membuat para tetua lainnya terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.